Kalau saya terlambat, mungkin situ bakal meninggal, Mas. Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Jika kalian ingin mentraktir kopi, bisa kalian klik link di deskripsi atau scan di sudut layar kalian. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kejadian ini aku alami di bulan Agustus beberapa tahun yang silam. Namaku Bayu. Aku merupakan seorang perantau dari Bandung yang mendapatkan tawaran dari pamanku untuk interview di salah satu rumah sakit di daerah Yogyakarta. Aku berangkat dari Bandung menggunakan kereta di waktu subuh hingga pada akhirnya sampai ke Yogyakarta di pertengahan hari. Jujur saja, seharian itu aku berkeliling kota Yogyakarta untuk mendapatkan alamat rumah sakit yang dimaksud. Dikarenakan nomor HP dari pamanku yang entah kenapa tiba-tiba saja tidak aktif, dan beberapa kali juga aku bertanya pada orang-orang sekitar, mereka cenderung tidak mengetahuinya. Aku sempat mengira bahwa interview yang akan kulakukan ini merupakan sebuah tindakan pemalsuan pekerjaan. Tetapi, aku juga berpikir, mana mungkin pamanku menipuku. Dan hal yang kedua, di mana aku merasa ini bukan penipuan. Saat salah seorang kusir andong datang menghampiriku dan dia mengetahui alamat yang aku maksud. Dia dengan sedia mengantarkanku menuju alamat yang sedari tadi aku cari itu. Masnya dari mana? Tanya si mbah pengendara andong itu padaku. Saya dari Bandung, Mbah, jawabku, yang kemudian dibalas dengan anggukan kepala sembari memecut kedua kuda miliknya. Tidak ada obrolan yang seru sepanjang perjalanan itu, hingga kurang lebih 2 jam kemudian, aku sampai di depan sebuah bangunan tua berbentuk seperti rumah sakit zaman dulu. Bangunan itu memiliki pagar yang cukup tinggi serta berwarna hitam, dan di mana di sisi kanan dan kirinya diapit oleh 2 pohon beringin besar yang cukup mengerikan bila dilirik. Ini mas tempatnya, sahut kakek tersebut, yang kemudian ia pamit setelah aku turun dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000 kepadanya. Aku masih berdiri di luar pagar rumah sakit tersebut, dan kedua mataku begitu liar menjelajahi sekitar kawasan rumah sakit itu. Bangunannya benar-benar berbeda dengan rumah sakit di zaman milenial sekarang. Arsitektur khas bangunan Belanda jadul masih terpampang pada tiap sudut pilar rumah sakit itu. Kemudian, aku dikejutkan dengan suara berat yang menyapaku dari arah samping. Terlihatlah seorang bapak-bapak yang memakai pakaian satpam berdiri begitu tegap di sebelahku. Adek mau interview pekerjaan? Mari saya antar, ucap bapak satpam itu yang kemudian membawaku masuk menuju rumah sakit tersebut. Aku mulai masuk ke dalam kawasan rumah sakit itu, menelusuri aula-aula serta lorong-lorong yang secara jujur kelihatan sangat jorok karena dipenuhi oleh debu yang bertebaran dan menempel di tembok juga di kaca. Ditambah, sepanjang aku berjalan, dari tadi perawat-perawat yang aku lihat, tidak ada satupun yang tersenyum kepadaku. Kedua mata mereka menatap sinis ke arahku. Ditambah, wajah-wajah yang sinis itu terlihat berwarna putih pucat, seperti orang yang bekerja dengan penuh tekanan. Setelah beberapa saat aku berjalan mengitari lorong yang berkelok-kelok, kemudian oleh Pak Satpam tersebut, aku disuruh menunggu di sebuah ruangan terbuka, yang dimana kursi besi yang sudah berkarat tak luput juga dari debu menjadi tempat aku terduduk. Sambil menunggu, kedua mataku masih saja menatap liar ke berbagai sudut dari rumah sakit itu. Sekali lagi, aku merasa bahwa rumah sakit tersebut kelihatan sangat jorok. Karena selain dari debu,
Ada juga beberapa sarang burung walet terlihat menempel kering hampir pada tiap sudut tembok yang berwarna biru pudar. Tak berselang lama, kemudian dari arah belakang datang seorang perempuan yang memakai baju berwarna putih dengan celana hitam yang sama sepertiku. Perempuan itu lalu duduk tepat berada di sampingku. Wajahnya terlihat sangat begitu letih saat tanpa sengaja aku melirik ke arahnya. "Mau interview juga, Mbak?" tanyaku padanya, mencoba memberanikan diri. Dan perempuan tersebut hanya membalasnya dengan anggukan kepala, dengan kedua bola mata menatap lurus ke depan, dan tanpa berkedip. "Maaf Mbak, dari mana?" ucapku kembali, untuk mencairkan suasana yang terkesan canggung saat ini. Ucapanku itu hanya dibalas dengan lirikan matanya yang langsung menatap lurus ke arahku yang berada di sampingnya. Jujur bulu kudukku sedikit berdiri melihat tatapan kosong yang terbelalak dari perempuan itu. Bahkan, saking gugupnya, aku sempat beberapa kali menelan ludah. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba saja pintu ruangan yang berada di depanku terdengar berderit. Lalu, seorang wanita setengah baya memakai jas hitam rapi melambaikan tangannya padaku dan menyuruhku segera masuk. Aku pun duduk di depan ibu tersebut. Dengan keadaan hening, satu persatu, ia mulai membuka lembaran surat lamaran kerja yang aku berikan kepadanya. "Baik, kamu diterima. Selanjutnya, kamu ambil perlengkapan dan seragammu di lantai atas di ruangan paling ujung," ucapnya kepadaku. Aku yang sedang bercampur heran untuk sesaat hanya bisa diam mematung dengan mulut yang mangap, sampai ibu tersebut mengulangi lagi ucapannya untuk yang kedua kalinya. "Silahkan kamu ambil perlengkapan kamu di lantai atas di ruangan paling ujung," ucapnya kembali sambil mengacungkan jari telunjuknya lurus ke arah pintu. "Baik Bu," jawabku yang kemudian berjalan ke arah luar. Dari sini sebenarnya ada hal yang ganjil, di mana secara tiba-tiba saja perempuan yang tadi duduk di luar bersamaku secara sekejap mata langsung berada di dalam ruangan di belakang punggungku. Padahal sedari tadi pintu dalam keadaan tertutup rapat, dan aku juga menyadarinya bahwa saat aku masuk ke ruangan ini, aku masuk seorang diri. Pertanyaannya, dari sudut mana perempuan tersebut tiba-tiba saja bisa masuk ke dalam ruangan? Aku kembali berjalan menyusuri lorong-lorong berdebu, seperti apa yang tadi diberitahukan oleh ibu tersebut, ditemani remang-remang cahaya jingga kekuning-kuningan dari matahari senja yang bersinar dari arah luar. Cahaya jingga yang masuk lewat sela-sela jendela rumah sakit itu membentuk bayanganku yang terpantul di tembok kusam. Semakin tinggi aku menaiki tangga, rasanya tempat ini jadi semakin sepi. Sepi yang teramat sangat. Sebuah kondisi yang jauh berbeda dengan lantai bawah yang tadi aku lalui. Di tempat ini, aku tidak mendapati lagi suster-suster berwajah pucat berlalu lalang, atau ramainya suara pasien di tiap-tiap ruangan. Semuanya benar-benar sangat begitu hening. Aku terus berjalan menapaki lorong-lorong sunyi ini, sambil sesekali ku pandang jam di tangan yang kurang lebih tinggal setengah jam lagi azan maghrib. Hingga pada akhirnya, aku sampai pada sebuah sudut di mana tembok besar berwarna biru kusam menutup jalan ke arah depan. Itu pertanda bahwa aku sudah sampai di lantai paling atas dan paling sudut dari rumah sakit ini. Tepat di samping tembok penyangga tersebut, aku melihat ada sebuah ruangan kecil yang di depan pintunya terdapat ukiran papan kayu bertuliskan ruangan karyawan. Dan dari arah dalam, terdengar cukup jelas ada segelintir orang yang sedang mengobrol, bergumam dengan bahasa Jawa medok yang jujur tidak aku mengerti apa artinya. Lantas, untuk mempersingkat waktu, aku pun langsung mengetuk pintu ruangan tersebut. Setelah mengetuk pintu, untuk sesaat, suara gumaman tersebut terdengar sangat hening. Namun, beberapa detik kemudian,
Suara orang yang sedang mengobrol tersebut terdengar bergumam kembali. Aku yang masih berdiri mematung di depan pintu, kembali mengetuk pintu itu untuk yang kedua kalinya. Dan untuk kedua kalinya juga, setelah pintu tersebut aku ketuk, suara orang yang mengobrol dengan logat bahasa Jawa itu terdengar hening, dan kembali lagi terdengar. Hingga tanpa sengaja, pintu ruangan yang aku ketuk itu tersenggol olehku hingga terbuka. Hasilnya membuat aku sangat terkejut. Di ruangan tersebut, tidak ada satu orang pun yang sedang berbincang-bincang. Selain tumpukan kursi bekas di atas meja, juga deretan loker-loker berkarat. Sebisa mungkin, kembali aku mencoba menutup pintu ruangan tersebut, yang setelahnya, aku pun terdiam mematung dengan detak jantung yang berdegup kencang, tak karuan, dan berkeringat dingin yang mulai berjatuhan dari kening. Kemudian tanpa sengaja, kedua bola mataku melihat perempuan yang tadi duduk di sampingku menatap ke arahku dari anak tangga. Setelah itu, ia kemudian berbalik badan dan pergi kembali menuruni anak tangga tersebut. Aku berteriak kepada perempuan itu agar menungguku. Sesampainya di anak tangga, aku tidak mendapati perempuan itu ada di sana. Karena saking penasarannya, aku pun menuruni anak tangga tersebut hingga tanpa sengaja, aku sampai pada sebuah ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka, dan dengan sangat jelas di balik pintu tersebut, aku mendengar suara perempuan yang sedang menangis dengan suara yang lirih memecah suasana hening saat ini. "Permisi mbak," ucapku penuh penasaran membuka pintu ruangan tersebut. Tapi, sekali lagi, aku tidak mendapati seorang pun atau manusia lain berada di sana. Jantungku kembali berdebar tak karuan. Tangan dan kakiku mulai bergemetar karena jelas sekali saat ini di ruangan ini, suara tangisan perempuan itu terdengar lirih, tapi aku tidak mendapati satu sosok pun wujud pemilik tangisan tersebut. Saat kedua mataku menatap liar ke arah sekeliling sudut ruangan, tiba-tiba saja aku mendongakkan kepala ke atas. Aku melihat sebuah sosok berambut panjang terurai hingga menutupi wajahnya, dengan gaun merah dan kuku-kuku tangannya yang panjang, hitam, tengah menempel di atap dinding sambil tertawa cekikikan. Lantas, seketika, aku pun berlari kalang kabut ke arah luar. Aku berlari sekencang mungkin, menuruni tiap anak tangga dengan langkah yang terpontang-panting, kembali menembus lorong-lorong berdebu itu. Aku meyakini bahwa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Dari sepanjang aku berlari, apa yang aku lihat dan yang aku dengar benar-benar hal yang tak biasa. Aku mendengar suara jeritan dan tangisan hampir pada tiap sudut ruangan yang aku lalui. Ditambah lagi, aku baru menyadari satu hal, bahwa suster-suster yang tadi di tempat aku lihat awal, ternyata kedua kaki mereka tidak menapak di atas ubin. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba saja, sesuatu yang berat terasa menimpuk punggungku, yang kemudian disusul dengan bau busuk yang tidak sedap, dan kemudian ukuran tangan yang cukup besar berbulu seperti injuk terasa menjengkeram bahuku hingga membuatku terjerembab jatuh menghantam atas lantai. Aku mendapati suara kendaraan bermotor berlalu lalang menembus telingaku sampai aku membuka mata. Aku mendapati diriku berada di sebuah delman bersama Simbah yang saat itu mengantarku. Kondisi tubuhku terasa kaku dan sulit sekali untuk digerakkan. Bahkan, untuk sekedar menggerakkan jemari tangan saja, itu pun terasa sulit. Kemudian, Simbah tersebut membopong tubuhku masuk ke sebuah rumah kayu dan aku diletakkan begitu saja di atas sebuah kain berwarna hitam, di mana dari tiap sudut kain tersebut ada beberapa mangkuk air berisi kembang dan juga dupa yang dibiarkan dibakar mengalun. "Kalau saya terlambat, mungkin situ bakal meninggal, Mas," ucapnya sembari membasuh keningku dengan air kembang yang sudah ia siapkan. Mulutnya komat kamit dan terus membasuh sekujur tubuhku dengan air kembang hingga kemudian rasa kaku di tubuhku hilang.
dan aku pun mulai bisa bangun dan duduk. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan saya, Mbah? Tanyaku pada si Mbah yang terlihat masih berkomat kamit. Emas ini ketempelan dan hampir saja menjadi tumbal pesugihan. Tempat yang Mas sambangi kemarin, dulunya itu adalah bekas rumah sakit yang kemudian terbengkalai karena banyaknya korban yang meninggal gara-gara kebakaran. Dan kini, tempat tersebut dijadikan lokasi pesugihan bagi orang-orang yang meyakini energi mistik dari lokasi itu. Timpal Simbah yang hanya bisa aku balas dengan raut wajah yang tak percaya. Sebelum Mas yang masuk ke sana, warga di sini juga banyak yang melihat kejadian-kejadian di luar nalar di sana, Mas. Ada satu dedemit di sana berwujud perawat yang sering kali menampakkan diri menjadi kuntilanak yang dipercaya warga merupakan salah satu korban kebakaran dari rumah sakit itu. Rumah sakit itu sudah lama terbengkalai, Mas. Dan apa yang Mas lihat waktu itu merupakan tipu daya atau siasat dedemit yang berada di sana, yang biasanya mengikat janji dengan seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Mungkin Mas inilah yang dijadikan tumbalnya. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian. Dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.